Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Baik bukan? Alhamdulillah, semoga kabar adik-adik yang di rumah tetap baik ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fida Hardianti, NPM 19010311029, Prodi PGMI kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 3 MI dengan tema sakit bukan penghalang sholat. Baik, bagi adik-adik yang di rumah, jika belum paham tentang tema sakit bukan penghalang sholat, silahkan adik-adik simak video penjelasan dari saya sampai habis ya. Ini dia penjelasannya. Tema sakit bukan penghalang sholat. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Karena itu dalam kondisi apapun, seorang muslim harus tetap melaksanakan sholat. Bagaimana dengan orang yang sakit dan tidak bisa berdiri? Mereka harus tetap melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Untuk itu, kita akan pelajari bersama ketentuan sholat bagi orang sakit. Nah, adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi orang yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dan kemudahan dalam mengerjakan sholat. Bagaimana bentuk keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang sakit dalam mengerjakan sholat? Imran bin Husain pernah menanyakan tentang tata cara sholat ketika sedang sakit kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut. Saya, Imran bin Husain, sakit bawasir. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Adapun tata cara sholat sambil duduk yaitu: yang pertama, posisi duduk iftirasi. Duduk iftirasi artinya duduk di antara dua sujud ya adik-adik, kemudian menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan surat pendek dalam Al-Quran. Yang keempat, rukuk dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk, membaca tasbih. Kelima, iktidal dilakukan dengan posisi duduk iftirasi, kemudian membaca tasmi'. Keenam, sujud dilakukan seperti sujud biasa atau jika tidak mampu, cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. 7. Duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir, sama seperti pada sholat biasa atau dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri, seperti pada sholat biasa. Nah adik-adik, yang selanjutnya yaitu sholat dengan cara berbaring. Adapun tata cara sholat sambil berbaring adalah: yang pertama, berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Yang kedua, posisi tangan bersedekap. Yang ketiga, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata.
Dan yang keempat, apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup menggunakan isyarat hati. Yang selanjutnya, sholat dengan cara telentang. Adapun tata cara sholat telentang adalah: yang pertama, posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu kepalanya diberi bantal agar wajahnya menghadap kiblat. Yang kedua, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Dan yang terakhir, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Adik-adik, penjelasan yang berikutnya yaitu hikmah sholat bagi orang sakit. Hikmah sholat bagi orang sakit diantaranya adalah: yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik yang di rumah. Ingat ya adik-adik, dalam kondisi apapun kita harus tetap melaksanakan sholat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.